Bab 31. Anaya. Sepi. Itulah yang aku rasakan ketika di rumah sendirian. Mas Adit dia pergi ke Kalimantan katanya. Aku percaya saja toh, kalaupun tidak benar pasti Mas Adit akan pergi ke rumah Indri. Aku membersihkan bekas makeup tipis yang aku gunakan hingga sisa-sisa bedak hilang dari wajahku. Aku melirik sebentar kasur besar di belakangku, lalu membuka plaster di pergelangan tanganku. Terdapat bekas luka di sana. Ya, aku pernah bodoh hingga beberapa kali mencoba untuk bunuh diri karena tidak sanggup dengan kenyataan yang terjadi padaku. Mas Adi, suami yang sangat kucintai, menikah dengan mantan kekasih dan ibu yang sudah aku anggap seperti ibu kandungku lah yang membujuk suamiku untuk menikah lagi. Awalnya memang terasa menyakitkan, tapi seiring berjalan waktu semua kebohongan yang Mas Adi dan Mami lakukan aku jalani seperti biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Abi, entah kenapa sekarang aku malah memikirkan Abi. Apakah perasaanku pada Abi sudah tumbuh? Apakah mungkin secepat itu aku jatuh cinta dengan Abi? Aku sendiri bahkan tidak tahu perasaan aku yang sebenarnya. Apa karena aku terlalu sering disakiti hingga aku takut kalau aku benar-benar mencintai Abi? Entahlah, Abi seperti memiliki magnet tersendiri yang mampu menarikku untuk mendekat dengannya. Aku menggelengkan kepalaku lalu berbaring ke tempat tidur. Sepertinya aku butuh istirahat yang cukup sekarang. Ting tong, baru saja ingin memejamkan mata. Siapa orang yang bertamu ke rumah dengan malam-malam begini? Abi? Ah, tidak mungkin pria muda itu akan mencari mati jika datang ke rumah malam-malam begini. Mas Adit, ujarku ketika membuka pintu menemukan Mas Adit dengan kopernya. Sayang, aku merindukanmu, ujar Mas Adit memelukku dan hanya tersenyum kecut lalu membalas pelukan Mas Adit. Sudah selesai pekerjaanmu, Mas, di Kalimantan? Tanyaku membuat Mas Adit mengangguk kepalanya dan mengajakku ke dalam rumah. Iya sayang, aku sengaja pulang lebih cepat untuk bertemu denganmu, ujar Mas Adit membuatku hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Aku siapkan air hangat, Mas. Setelah itu aku membuatkan makan malam, ujarku membuat Mas Adit menganggukkan kepalanya. Maka sayang, iya Mas. Aku menyiapkan air hangat untuk Mas Adit sementara Mas Adit bersiap-siap akan mandi. Mas, air hangatnya sudah aku masuk ya, ujarnya keluar dari kamar mandi. Ya sayang, setelah menyiapkan air hangat untuk Mas Adit, aku membuat makan malam untuk Mas Adit. Masakan makanan kesukaan Mas Adit. Bukankah aku istri yang sangat baik? Aku menyiapkan air hangat ketika suami pulang larut malam. Masak sarapan, makan siang, dan makan malam, belum lagi mengurus Mas Adit yang super manja padaku dan juga mengurus mulut aku apabila disakit. Tentu saja karena aku ini idaman sekali, tapi ya namanya juga manusia, tidak tahu kapan dan di mana dia akan menusukmu dari belakang dengan pisau yang sangat tajam. Bukankah sangat menyakitkan dirangkul sangat erat lalu ditusuk dari belakang? Mas, makan malamnya sudah selesai, ujarku ketika melihat Mas Adit masuk ke dapur. Enak sekali. Mas sangat lapar, ujar Mas Adit langsung melahap makan malam yang aku buatkan. Pelan-pelan Mas, ujarku ketika Mas Adit makan seperti orang kelaparan. Aku tahu Mas Adit sudah makan malam, tapi dia memaksakan makan malam buatanku. Enak sekali sayang, ujar Mas Adit membuatku tersenyum. Kalau begitu, Mas harus makan yang banyak, ujarku menambahkan nasi dan lauk ke piring Mas Adit membuat Mas Adit menatapku sebentar. Sudah kenyang Mas? Belum sayang, tambahkan lagi sayang, jawab Mas Adit membuatku tersenyum kecut.